Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar contoh soal calon ASN dengan formasi operator layanan operasional kemampuan teknis P3K. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah perusahaan berencana untuk mengurangi biaya pengeluaran bulanan. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah pembelian kertas untuk mencetak dokumen. Setelah melakukan analisis, ditemukan bahwa banyak dokumen yang dicetak sebenarnya hanya digunakan sebagai arsip fisik dan jarang sekali dirujuk kembali. Langkah paling efektif yang dapat diimplementasikan perusahaan untuk mengatasi masalah ini sambil tetap memastikan informasi penting terdokumentasi dengan baik adalah A. Membatasi jumlah kertas yang boleh digunakan setiap karyawan per bulan. B. Menggunakan kertas bekas untuk keperluan mencetak draft atau dokumen internal. C. Mengimplementasikan sistem manajemen dokumen digital (DMS) dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. D. Mewajibkan setiap karyawan untuk mencetak dokumen dua sisi atau bolak-balik. Jadi di sini soalnya adalah perusahaan berencana untuk mengurangi biaya pengeluaran. Di sini biaya pengeluaran atau kita kenal dengan efisiensi ya, efisiensi. Oke, di sini ada efisiensi bulanan. Ternyata pos terbesarnya adalah untuk mencetak dokumen. Dia beli kertas untuk mencetak dokumen. Setelah dianalisis ini ditemukan bahwa banyak dokumen yang dicetak sebenarnya untuk arsip fisik. Nah, berarti sebagai untuk arsip fisik dan jarang sekali dirujuk kembali. Langkah paling efektifnya apa ya kan, tapi informasinya tetap tersampaikan. A. Membatasi jumlah kertas yang boleh digunakan setiap karyawan. Ini kurang tepat ya, karena di sini masalahnya tadi bukan per karyawan ya. B. Menggunakan kertas bekas untuk keperluan mencetak draft dokumen internal. Ini boleh ya, nanti kita coba lihat lagi. C. Mengimplementasikan sistem manajemen dokumen digital dan mengurangi kebergantungan pada dokumen fisik. Ini juga boleh ya. D. Mewajibkan setiap karyawan untuk mencetak dokumen dua sisi bolak-balik. Kurang tepat ya. Jadi pilihannya A atau B. Coba B atau C, coba kita pastikan dulu. Menggunakan kertas bekas untuk keperluan mencetak draft atau dokumen internal, atau mengimplementasikan sistem dokumen digital. Jadi yang diarsipkan untuk mengurangi pembelian kertas itu lebih tepatnya adalah menggunakan atau mengimplementasikan sistem manajemen dokumen digital ya. Ini banyak sekali yang bisa digunakan ini sistem manajemen dokumen digital ini ya, DMS, dan mengurangi kebergantungan pada dokumen fisik. Jadi jika sudah mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, secara tidak langsung berarti sudah mengurangi kertas atau sudah mengurangi pencetakan ya, sudah mengurangi proses cetak kertas. Jadi bisa hemat tinta, hemat kertas ya, dan hemat listrik ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor memiliki beberapa jenis mesin fotokopi dengan kualitas dan dengan spesifikasi yang berbeda. Mesin A sangat cepat namun kualitas cetaknya standar. Mesin B memiliki kualitas cetak superior namun lambat. Mesin C memiliki kecepatan dan kualitas cetak yang moderat. Untuk mencetak laporan keuangan bulanan yang membutuhkan detail dan kecerdasan tinggi serta didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan, mesin fotokopi manakah yang paling tepat untuk digunakan? A. Mesin A karena kecepatan dan prioritas untuk distribusi cepat. B. Mesin B karena kualitas cetak yang superior memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. C. Mesin C karena menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan kualitas.
D. Ketiga mesin dapat digunakan secara bergantian tergantung ketersediaan. Jadi di sini masalahnya kita kantor memiliki mesin fotokopi, mesin A, mesin B, dan mesin C. Mesin A itu cepat tapi kualitasnya biasa aja atau standar. Mesin B kualitasnya bagus tapi lambat. Mesin C memiliki kecepatan dan kualitas yang moderat. Jadi secara logisnya kita milih yang B. A karena kecepatan adalah prioritas utama, bukan ya? Di sini bukan. Di sini bukan masalah kecepatannya ini. Di sini adalah kualitas agar laporan bisa detail ya, membutuhkan detail ya. Kalau kualitasnya bagus kan berarti detailnya bagus ya. Di sini detailnya berarti bagus ya, detail dan kejelasan tinggi. Ini berarti yang masuk yang poin B. Mesin B karena kualitas yang superior, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. Mesin C ini kurang karena dia enggak terlalu kualitasnya kualitas moderat ya, enggak superior, bukan superior ya. Karena di sini diabaikan, kecepatannya diabaikan, yang penting kualitasnya. Mesin ketiganya ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mesin B karena kualitas cetak yang superior, memastikan informasi tersampaikan dengan jelas. Lanjut soal selanjutnya. Dalam sebuah tim proyek sering terjadi kesulitan dalam berbagi informasi dan dokumen secara efisien. Email menjadi satu-satunya cara komunikasi dan berbagi file yang seringkali menyebabkan penumpukan pesan dan kesulitan mencari dokumen yang dibutuhkan. Solusi peralatan kantor atau sistem yang paling tepat untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi berbagi informasi dalam tim ini adalah titik-titik. A. Mengadakan rapat tim setiap hari untuk membahas perkembangan proyek. B. Menerapkan aturan ketat dalam penamaan file dan penggunaan subjek email. C. Menggunakan platform kolaborasi berbasis cloud yang memungkinkan berbagi dokumen, diskusi, dan pengelolaan tugas secara terpusat. D. Menyediakan ruang penyimpanan fisik yang lebih besar untuk arsip dokumen proyek. Jadi di sini kesulitan dalam berbagi informasi ya, informasi dan dokumen secara efisien. Selain itu email menjadi satu-satunya cara komunikasi dan berbagi file yang menyebabkan penumpukan pesan dan kesulitan mencari dokumen yang dibutuhkan. Solusi peralatan kantor apa nih yang paling tepat untuk meningkatkan kolaborasi? Di sini ada kolaborasi. Di sini ada solusi peralatan kantor untuk kolaborasinya itu apa? A. Mengadakan rapat tim setiap hari. Ini kurang efektif ini. B. Menerapkan aturan ketat penamaan file dan penggunaan subjek email. Ini bisa tapi ya tadi masih numpuk-numpuk tadi ya, kurang tepat ya. C. Menggunakan platform kolaborasi berbasis cloud yang memungkinkan berbagi dokumen, diskusi, dan pengelolaan tugas secara terpusat. Ini benar ya. D. Menyediakan ruang penyimpanan fisik yang lebih besar. Ini juga tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menggunakan platform kolaboratif berbasis cloud yang memungkinkan berbagi dokumen, berdiskusi, dan pengelolaan tugas secara terpusat. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan menyadari pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan. Dari beberapa pilihan peralatan kantor berikut, manakah kombinasi yang paling berkontribusi pada aspek ergonomis di meja kerja seorang karyawan yang sebagian besar waktunya dihabiskan di depan komputer? A. Monitor berukuran besar, keyboard standar, dan kursi tanpa sandaran lengan. B. Laptop dengan layar kecil, mouse nirkabel, dan meja kerja yang terlalu tinggi. C. Monitor yang dapat disesuaikan ketinggiannya dan kemiringannya, keyboard dan mouse ergonomis, serta kursi dengan penyangga punggung dan lengan yang dapat diatur. D. Tablet dengan stylus pen, handphone peredam bising, dan meja kerja yang statis. Jadi di sini adalah faktornya adalah faktor ergonomis di sini ya. Faktor ergonomis untuk kenyamanan, meningkatkan kenyamanan dan
produktivitas karyawan. Kombinasi alat manakah yang tepat? A. Monitor berukuran besar, keyboard standar, dan kursi tanpa sandaran lengan. Ini bisa, ini boleh, tapi kursinya ini tidak ya. B. Laptop dengan layar kecil, ini kurang tepat ya. Mouse kabel boleh, meja yang terlalu tinggi ini juga tidak tepat. C. Monitor yang dapat disesuaikan ketinggiannya, kemiringannya, keyboard dan mouse ergonomis, serta kursi penyangga punggung dan lengan yang dapat diatur. Ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Tablet dengan stylus pen, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Monitor yang dapat disesuaikan ketinggian dan kemiringannya, keyboard dan mouse ergonomis, serta kursi dengan penyangga punggung dan lengan yang dapat diatur. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor ingin meningkatkan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data sensitif. Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah terkait dengan pembuangan dokumen fisik yang tidak lagi terpakai. Metode pemusnahan yang dokumen manakah yang paling aman untuk tujuan tersebut? A. Membuang dokumen langsung ke tempat sampah setelah disobek secara manual. B. Membakar dokumen di halaman belakang kantor. C. Menggunakan mesin penghancur kertas paper shredder yang menghasilkan potongan kecil-kecil. D. Menjual dokumen bekas ke pengepul. Jadi jika ingin meningkatkan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data sensitif, ya di sini salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah pembuangan dokumen fisik yang tidak lagi terpakai. Metode pemusnahannya apa? A. Membuang dokumen langsung ke tempat sampah setelah disobek-sobek secara manual. Ini kurang efektif karena sobeknya manual ya, ini kurang efektif. B. Membakar dokumen di halaman belakang, ini boleh, tapi di sini menyebabkan polusi ya. C. Menggunakan mesin penghancur kertas atau paper shredder yang menghasilkan potongan kecil-kecil, ini boleh. E. Menjual dokumen bekas ke pengepul, ini malah tidak ada keamanannya. Jadi kalau dokumen-dokumennya sudah terisi, baik dokumen apapun itu, kalau terjual ke pengepul nanti takutnya masih bisa bocor data ya. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menggunakan mesin penghancur kertas atau paper shredder yang menghasilkan potongan-potongan kecil. Nah, setelah potongan kecil ini nanti bisa dibuang. Jadi kalau sudah dipotong kecil itu nggak mungkin, kecil kemungkinan untuk dibaca. Tapi kalau disobek secara manual itu masih kemungkinan terbaca, itu masih ada. Seandainya sobek potongannya masih besar, ini masih ada tulisan yang masih bisa dibaca. Tapi kalau paper shredder itu kalau udah kotak-kotak kecil-kecil lembut kayak gitu ya udah nggak bisa dibaca lagi ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah startup dengan anggaran terbatas sedang menata kantor barunya. Mereka membutuhkan perlengkapan dasar agar operasional kantor dapat berjalan efisien. Prioritas utama mereka adalah memastikan komunikasi internal dan eksternal berjalan lancar, serta dokumen penting dapat dikelola dengan baik. Dari daftar perlengkapan berikut, kombinasi manakah yang paling strategis untuk dibeli di awal dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan yang mendesak? A. Mesin fotokopi multifungsi canggih, telepon meja untuk setiap karyawan, dan lemari arsip besar. B. Proyektor kualitas tinggi untuk presentasi, papan tulis interaktif, dan alat tulis mewah. C. Jaringan internet yang stabil, printer sederhana dengan fungsi scan dan copy, serta rak penyimpanan dokumen portable. D. Mesin penghancur kertas otomatis, mesin laminating, dan dispenser air elektrik. Jadi di sini sebuah startup memiliki anggaran terbatas untuk menata kantor barunya, namun membutuhkan perlengkapan dasar agar operasional kantor dapat berjalan efisien. Prioritas utama adalah memastikan komunikasi internal dan eksternal berjalan lancar. Ingat, di sini prioritasnya adalah komunikasi. Jadi kita lihat jawaban ABCDE-nya. ABCD mana yang memiliki komunikasi?
Mesin fotokopi multi canggih, telepon meja untuk setiap karyawan dan lemari arsip besar ini bagus ini, tapi kita lihat di sini anggarannya terbatas, jadi ini kurang tepat ya. Terus B, proyektor kualitas tinggi, ini mesti harganya mahal ya, juga kurang tepat. C, jaringan internet stabil, printer sederhana, masuk ya, masih sederhana dengan fungsi scan dan copy serta rak penyimpanan portable, ini masuk ya. Coba lihat yang dia mesin penghancur kertas otomatis, ini dan mesin laminating, dispenser listrik, jadi kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, jaringan internet yang stabil, printer sederhana dengan fungsi scan dan copy serta rak penyimpanan dokumen stabil. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis sangat bergantung pada kualitas visual dalam setiap pekerjaannya. Mereka berencana memperbarui perlengkapan kantor untuk mendukung kreativitas dan efisiensi tim desain. Perlengkapan manakah yang akan memberikan dampak paling signifikan terhadap kualitas output desain dan kenyamanan kerja para desainer? A, meja kerja yang luas, kursi ergonomis standar, dan lampu meja biasa. B, komputer dengan spesifikasi tinggi, monitor resolusi tinggi dengan akurasi warna dan tablet grafis. C, monitor kalibrasi warna profesional, kursi ergonomis yang dapat disesuaikan sepenuhnya, dan lampu dengan spektrum cahaya yang baik. D, printer berwarna laser jet, scanner flatbed standar, dan papan inspirasi fisik yang benar. Di sini sebuah perusahaannya bergerak di bidang desain grafis ya. Di sini sangat bergantung pada kualitas visual. Mereka berencana memperbaharui perlengkapan kantor untuk mendukung kreativitas dan efisiensi tim. Di sini ada kreatif tapi ada efisiensi. Ya. Perlengkapan manakah kombinasi yang tepat ya? A, meja yang luas, ini kurang tepat. Kursi ergonomis standar boleh, dan lampu meja biasa, ini kurang tepat ya. Karena meja kerjanya luas, di sini meja kerjanya luas. B, komputer dengan spesifikasi tinggi, ini monitor resolusi tinggi, akurasi warna, dan tablet grafis. Ini meningkatkan kreativitas tapi kurang efisiensi. Di sini kurangnya efisiensi. Ya, di sini kurang efisiensi. Terus yang ketiga, monitor kalibrasi warna profesional, kursi ergonomis yang dapat disesuaikan sepenuhnya, lampu dengan spektrum cahaya yang baik. Ini benar ya. Dia printer berwarna laser jet, scanner flatbed, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, monitor kalibrasi warna profesional, kursi ergonomis yang dapat disesuaikan sepenuhnya, dan lampu dengan spektrum cahaya yang baik. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor yang menerapkan konsep paperless menghadapi tantangan dalam mengelola tanda tangan dokumen penting yang memerlukan validitas hukum. Solusi perlengkapan kantor atau sistem manakah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini sambil tetap mempertahankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan? Di sini yang kita garis bawahi adalah prinsip efisiensi keberlanjutan. Terus di sini konsepnya adalah paperless ya. A, mewajibkan menggunakan stempel perusahaan pada setiap dokumen fisik. B, membuat salinan fisik dari setiap dokumen digital yang telah disetujui. C, mengimplementasikan sistem tanda tangan digital bersertifikat yang diakui secara hukum. D, menggunakan aplikasi catatan digital dengan fitur paraf manual. Jadi di sini tanda tangan yang memerlukan validitas hukum ya. Di sini ya, kantornya menerapkan konsep paperless menghadapi tantangan dalam mengelola tanda tangan dokumen penting memerlukan validitas hukum. Solusi perlengkapan kantor atau sistem manakah yang tepat untuk mengatasi masalah ini sambil mempertahankan prinsip efisiensi yang berkelanjutan? A, mewajibkan penggunaan stempel perusahaan setiap dokumen fisik. Ini enggak ya.
Karena di sini ada tanda tangan ya, pengelolaan tanda tangan. Konsep paperless di sini paperless. Kalau stable itu berarti masih menggunakan paper. B, membuat salinan fisik, ini berarti paper juga. C, mengimplementasikan sistem tanda tangan digital, ini ya ETTD ya, ETTD ini bersertifikat yang diakui secara hukum, ini benar ya. Kalau kita lihat yang D, menggunakan aplikasi catatan digital dan paraf manual. Ini kenapa parafnya manual? Catatan digital udah paperless, tapi kenapa parafnya manual? Ini berarti menggunakan paper lagi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengimplementasikan sistem tanda tangan digital atau ETTD bersertifikat yang diakui secara hukum. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah tim pemasaran sering melakukan brainstorming dan presentasi dadakan di berbagai ruangan kantor. Mereka membutuhkan perlengkapan yang fleksibel dan mudah dipindahkan untuk mendukung kegiatan ini. Pilihan perlengkapan manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka? A, papan tulis permanen berukuran besar dan proyektor yang terpasang di langit-langit. B, flip chart dengan banyak spidol permanen dan layar proyektor statis. C, papan tulis mobile dengan spidol non permanen dan proyektor mini portable dengan layar lipat. D, komputer desktop di setiap ruangan dan speaker aktif berukuran besar. Di sini sebuah tim pemasaran seringkali, di sini adalah tim pemasaran seringkali melakukan brainstorming dan presentasi dadakan. Di sini presentasi dadakan di berbagai ruangan kantor. Ya, ini masalahnya ya. Presentasinya tuh dadakan dan di berbagai ruangan kantor. Artinya pindah-pindah. Jadi kebutuhannya ya pindah-pindah. Berarti kalau papan board yang bisa dipindah, kalau proyektor yang bisa dipindah. Pilihan perlengkapan manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka? A, papan tulis permanen berukuran besar. Ini sudah kurang tepat ya. Karena ini mesti enggak fleksibel. Ini kurang fleksibel karena permanen. Di sini papan tulis permanen. B, flipchart dengan spidol permanen. Nah, ini kata-katanya spidol permanen. Kalau spidol permanen itu susah dihapus. Terus tambah lagi layar proyektornya statis alias nempel ya. Ini susah ini. Terus yang C, papan tulis mobile dengan spidol permanen, ini masuk ya. Papan tulis mobile itu yang berarti yang bisa digeser sana geser sini. Terus spidolnya non permanen ini bisa dihapus ya. Dengan proyektor mini portable dengan layar lipat, ini bisa ya. Apalagi proyektor mini portable dan layar lipat ini bisa sama-sama bisa dimobilkan semua. Yang di komputer desktop di setiap ruangan karena spektrum aktif, ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, papan tulis mobile dengan spidol non permanen dan proyektor mini dengan layar lipat. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, sedang mengevaluasi penggunaan perlengkapan kantor mereka. Mereka ingin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Langkah perubahan perlengkapan manakah yang paling signifikan dalam mencapai tujuan ini? A, mengganti semua pulpen konvensional dengan pulpen isi ulang. B, mewajibkan penggunaan mug pribadi daripada gelas plastik sekali pakai. C, beralih ke penggunaan kertas daur ulang, tinta printer isi ulang, dan peralatan elektronik yang hemat energi bersertifikasi Energy Star. D, memasang lebih banyak tempat sampah terpilah di setiap sudut kantor. Jadi di sini sebuah perusahaan memiliki komitmen. Di sini kata kuncinya adalah komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, mengevaluasi nih dampak negatif, mengurangi dampak negatif ya terhadap lingkungan. Tapi tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Jadi
dampak negatifnya berkurang, terus tapi tetap efisien. Perubahan apa, perlengkapan mana yang paling signifikan dalam mencapai tujuan ini? A. Mengganti pulpen semua konvensional menjadi pulpen isi ulang. Ini kurang tepat ya, ini masih kurang tepat. B. Mewajibkan penggunaan mug pribadi daripada gelas plastik. Ini boleh tapi kurang tepat, Mas Yan. Beralih ke penggunaan kertas daur ulang. Nah, ini karena di sini tadi tinta printer isi ulang dengan peralatan yang hemat energi. Nah, ini masuk ya. D. Memasang lebih banyak tempat sampah. Ini kurang. Ini kalau ini konsepnya, kalau yang D ini adalah daur ulang sampah ya. Kalau yang ini adalah daur ulang sampah. Karena dipilah sejak awal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, beralih ke penggunaan kertas daur ulang, tinta printer isi ulang, dan peralatan elektronik yang hemat energi bersertifikat Energy Star. Oke, demikianlah pembahasan seputar soal operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan akhirnya, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.